Saya Christian Grich, Anda menyaksikan obrolan malam. Pemerintah menabuh genderang perang terhadap impor pakaian bekas. Secara berturut-turut, pemusnahan pakaian bekas dari luar negeri dilakukan di berbagai daerah. Kita lihat di daerah perbatasan yang menjadi titik rawan penyelundupan semakin ketat diawasi. Bahkan di Kepulauan Riau ada 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penyelundupan pakaian bekas. Sudah lama sebenarnya pakaian bekas dilarang, tetapi nyatanya pakaian bekas masih membanjiri tanah air. Bahkan sudah ada peraturan menteri, ada beberapa menteri termasuk adalah peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021 dan kemudian telah diperbarui untuk di tahun 2022 ini. Banyak diminati memang karena harganya yang murah tetapi ternyata keberadaannya merugikan industri tekstil dalam negeri. Pertanyaannya kemudian, mampukah pemerintah mengurai benang kusut polemik ini? Dalam arti bahwa dalam tataran yuridis normatif sudah dilarang, tetapi tentu ada ini kita sebut sebagai kebocoran. Ada nyatanya barang-barang bekas dan termasuk juga pakaian bekas ini yang masih masuk ke pasar atau dijual-jual di sejumlah pasar di tanah air. Saya ajak Anda ngobrol dengan perwakilan dari Kementerian Perdagangan untuk bicara sebagai salah satu stakeholder untuk bertanya bagaimana kemudian upaya mitigasi dan pemberantasan untuk saat ini barang-barang impor atau termasuk juga barang bekas yang terlanjur ada di dalam negeri dan bagaimana mencegah jangan sampai kemudian ada barang bekas lagi yang diselundupkan ke dalam negeri. Saya ajak Anda ngobrol dengan narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Saya sapa bergabung secara virtual Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Pak Moga Simatupang. Selamat sore, Pak Moga. Selamat sore, Rizkia. Ya, Pak Moga terima kasih sudah bergabung. Pak Moga, tadi kami tayangkan kepada pemirsa instruksi Presiden. Tegas sekali, Presiden bilang ini harus di-stop. Impor ilegal barang bekas harus di-stop karena sudah mengganggu industri tekstil dalam negeri. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah bukan tidak hanya mengarah ke depan, tapi pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan selama ini sampai untuk urusan barang bekas harus Presiden yang memberikan pernyataan, baru kami publik melihat Menteri Perdagangan melakukan pemusnahan sejumlah pakaian bekas di beberapa daerah. Ini hanya merespon perintah Presiden atau seharusnya seperti tadi kami katakan bahwa ada peraturan Menteri Dalam Negeri memang yang melarang masuknya impor ilegal barang bekas. Selama ini berarti Kementerian Perdagangan tidak melakukan apapun? Ya, selamat sore Mbak Christian. Larangan peraturan pakaian bekas dan barang bekas lainnya sebetulnya sudah tertera ya dalam regulasi ya diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan 18 dan juga Permendak 20 Junto Permendak 25. Jadi selama ini kita sudah membuat regulasi, tentunya regulasi itu harus dilaksanakan oleh berbagai pihak, tidak bisa kita jalan sendiri. Dan pembuatan regulasi pun perlu diketahui itu atas usulan daripada pembina sektor terkait dengan barang yang perlu diatur tata niaganya atau lantas dan juga dilarang. Dan selama ini kami sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian lembaga yang mengawasi. Nah, yang namanya ilegal Mbak Rita, ini kan barang yang dilarang. Jadi mereka berusaha masuk secara ilegal. Jadi dalam hal ini kami mohon dukungan peran serta kementerian lembaga maupun masyarakat untuk secara bersama-sama mengawasi
masuknya barang-barang pakaian bekas, impor pakaian bekas secara ilegal. Pak Moga mungkin bisa sebutkan stakeholder mana saja sebenarnya yang diharapkan oleh Kementerian Perdagangan untuk ikut ambil peran sehingga kemudian jangan sampai lagi-lagi kalau banyak sekali barang bekas termasuk pakaian bekas yang ada dalam negeri, Presiden harus turun tangan sampai harus kemudian menginstruksikan 1-2 hari saya instruksikan sudah harus selesai, itu kata Presiden. Ya, tentunya selain dari kami Kementerian Perdagangan, di sini kami ada pengawas, jumlahnya tidak banyak untuk mengawasi semua wilayah Republik Indonesia, PPNS namanya. Ya. Jadi pegawai negeri sipil itu jumlahnya yang 63 orang. Dan itu pun kita punya perwakilan ada di Medan, namanya Balai Pengawas Tertib Niaga, ada di Medan, Bekasi, Surabaya, dan Makassar. Nah, stakeholder dimaksud di sini ada Bakamla, Airut Polri, dan juga Bareskrim, dan juga Bea Cukai, APLP, dan juga ya masyarakat tentunya stakeholdernya. Demikian Pak Christian. Oke, ini sudah terlanjur ada, bahkan kalau kami di Universe memantau di beberapa titik, itu sampai sekarang pasca instruksi Presiden pun itu masih ada yang memperjualbelikan barang bekas. Artinya kan instruksi Presiden 1-2 hari itu belum kemudian diterjemahkan atau dilaksanakan atau direalisasikan tepatnya secara baik oleh stakeholder, termasuk Kementerian Perdagangan. Pak, pertanyaan berikutnya Pak Moga. Adakah kemudian upaya sistematis tidak hanya kemudian tajinya hanya di tataran beberapa pasal yang di peraturan Menteri Menteri Perdagangan, tetapi untuk berikutnya bisa dilakukan upaya mitigasi jangan sampai ada barang pakaian ilegal atau barang bekas ilegal yang masuk ke dalam negeri. Ada langkah yang lebih konkret ketimbang hanya sekadar kemudian ada pemusnahan di beberapa titik, Pak? Nah, titik-titik masuknya barang pakaian bekas, impor pakaian bekas secara ilegal itu sudah diketahui sama kita pas di lapangan, dan tinggal bagaimana kita secara bersama-sama menanggulangi masuknya impor pakaian bekas. Boleh saya sampaikan di sini seperti ada dari Tarakan, Nunukan, terus perbatasan Kalimantan Barat, juga Riau Kepulauan, dan juga di NTT, bahkan juga di ujung Pulau Sulawesi seperti Bitung dan sekitarnya. Ya, maksudnya senang mendengarnya Pak Moga, ternyata Kementerian Perdagangan tuh tahu titik-titik masuknya. Tapi pertanyaan yang kemudian adalah sudah tahu titik-titik masuknya, berarti kan kami publik jadi bertanya, wah selama ini berarti ngapain aja dong? Sampai kemudian kami menemukan di lapangan, kami juga melakukan investigasi, bahwa ada di Pasar Senen, jangan jauh-jauh dari Jakarta, di Pasar Senen banyak sekali yang masih memperjualbelikan hingga saat ini. Pasca Presiden menyampaikan narasi, saya minta 1-2 hari sudah beres. Ya, saya baru 3 minggu di sini, Mbak Christian ya. Jadi terus terang dengan adanya Presiden menguatkan kami di Kementerian Lembaga untuk menindak secara tegas. Terus terang Mbak Christian, bicara impor pakaian bekas atau pakaian bekas impor, ini paradok. Satu sisi industrinya mengharapkan agar ini dilarang. Di sisi lain banyak rakyat, terutama pedagang, jangan dilarang. Bahkan banyak konsumen menginginkan barang-barang tersebut. Ya, jadi tentunya titik-titik ini kan kita ketahui, cuman kan celahnya dan waktunya mereka yang namanya ilegal ya udah kita awasi ya, mereka mencari waktu-waktu lengah. Sementara barang yang beredar ini kan ya dalam regulasi itu yang diatur hanya impor pakaian bekas yang dilarang, seperti itu. Pak Moga, logika atau jawaban demikian mungkin sulit untuk diterima karena secara nyata-nyata tidak sulit untuk walaupun ini barang bekas atau pakaian bekas ilegal ya masuk ke Indonesia ini secara ilegal, tapi tidak sulit untuk menemukannya. Ada di pasar, ada di e-commerce ya, di platform-platform digital, sangat mudah untuk dilakukan. Apakah kemudian Kementerian Perdagangan dalam hal ini tidak responsif terhadap berbagai realita yang ada bahwa pakaian bekas yang masuk secara ilegal itu ada? Ironis sekali kalau Anda katakan bahwa Anda tahu titik-titiknya di mana tapi tidak melakukan penindakan. Itu kan pertanyaannya Pak Moga. Ya, saya pribadi tahu ya, karena kemarin baru ke lapangan Mbak Aprita. Jadi di lapangan itu ada masukan ya dari masyarakat di daerah-daerah itu. Jadi dengan diketahuinya ini ya perlu digiatkan untuk melakukan pengawasan di titik-titik tersebut Mbak Aprita.
Dan terkait Dengan dengan Christian, Pak Moga. apa namanya, Mbak Christian, Ya. sorry, ya. Ya, berarti kalau gitu saya tanya ke depan lah. Pertanyaan saya tadi adalah untuk bisa mendapat jawaban dari Kementerian Perdagangan. Apakah ada upaya yang sudah dilakukan sebelum ini? Sampai kalau kami lihat, berarti kalau sudah ada upaya, berarti ada kebocoran yang ada. Nah, untuk bisa memitigasi, jangan sampai ada kebocoran lagi. Akan ada lebih banyak lagi barang bekas, pakaian bekas masuk secara ilegal ke Indonesia karena memang melalui peraturan Menteri Perdagangan melarang itu. Apa yang akan dilakukan ke depan, Pak Moga, untuk tadi tujuannya? Jangan sampai ada barang atau pakaian bekas lagi di Indonesia. Yang jelas aturannya sudah ada dan Presiden sudah menginstruksikan agar dihentikan. Ya, yang paling pokok di sini peran serta masyarakat, Mbak Christian. Ya, selama masih ada demand, tentunya ada upaya untuk memasukkan barang, walaupun dilarang dengan cara ilegal. Nah, terhadap titik-titik ini, tentunya kami Kementerian Lembaga akan bekerja secara maraton, menjaga wilayah-wilayah perbatasan. Namun tidak bisa dipungkiri, Mbak Christian, ya, yang namanya pelaku atau oknum tentunya mencari celah seperti itu. Nah, untuk itu ada regulasi yang menyatakan bahwa kami kan di situ dijelaskan pengawasannya itu perizinan di bidang perdagangan. Yang kedua, peredaran barang yang diawasi, dilarang dan diatur. Dan terhadap barangnya itu bisa ditarik dari distribusi dan dimusnahkan. Seperti itu, bahkan izinnya bisa dicabut. Seperti itulah upaya mitigasi. Ya, upaya mitigasinya begitu, ada aturannya. Tapi konteks pertanyaan saya adalah soal implementasinya atau law enforcement-nya atau penegakan hukumnya, Pak Moga. Ya, betul. Nah, sekarang ini kan sudah tetap penegakan hukum. Dan terus terang ya, pengawasan terhadap pakaian impor bekas ini sudah dilakukan bukan hanya Kementerian Perdagangan. Ya. Bea Cukai sudah melakukan, terus Polri juga sudah melakukan, ya Angkatan Laut juga sudah melakukan. Ya kembali lagi, ya yang namanya ada demand, ya dan barang ini dilarang, ya mereka berusaha lah mencari celah, seperti itu, Mbak Dila. Tapi kita akan berusaha terus bagaimana dan kami perlu kerjasama dari semua pihak untuk mengawasi agar peredaran impor pakaian bekas ini dapat lebih dikendalikan. Diadakan. Adakah Pak Moga, adakah tenggat kalau Presiden sih mintanya 1-2 hari instruksi beliau, tapi dari Kementerian Perdagangan sendiri karena tentu tidak hanya 1-2 hari ini urusannya dengan pakaian bekas yang masuk secara ilegal ke Indonesia, tapi upaya jangka panjang secara sistematis koordinatif dengan berbagai stakeholder lain. Kalau Anda sebut ada Ditjen Bea Cukai, ada kepolisian, itu bagaimana? Apakah sense atau nuansa kebatinan yang sampai Presiden bisa ngobrol itu, sampai memberikan pernyataan itu sudah ditangkap oleh para stakeholder sehingga sehari-hari ini apakah sudah ada rapat koordinasi, sudah ada rapat penguatan atau instrumen apapun yang mungkin akan lebih tegas lagi ke depan? Sudah, Mbak Christian, tanggal 14 Maret kita langsung rapat koordinasi dengan stakeholder, bahkan Kapolri sudah menginstruksikan kepada jajarannya agar melakukan penertiban terhadap pakaian bekas impor. Begitu pula bea cukai ya sudah banyak ditemukan di beberapa tempat, dan kami berharap yang lainnya pun memperketat ya masuknya terhadap titik-titik masuknya impor pakaian bekas. Itu karena tadi saya ikut logika Bapak tadi. Bapak bilang tadi karena ini impor ilegal, yang namanya ilegal, sulit untuk kemudian kita punya kepastian ini titik-titiknya di mana saja. Tapi kami upayakan untuk melakukan upaya secara maksimal untuk bisa memberantas dan memitigasi ini. Apakah saat ini tadi Bapak sudah sampaikan ada titik-titik yang sudah diketahui, namun faktanya ada data dari Badan Pusat Statistik, Pak, yang menyatakan bahwa terhitung berapa banyak barang bekas yang ada di Indonesia. Logikanya ketika BPS bisa mendata, artinya barang ini masuk secara ilegal, terdata oleh Badan Pusat Statistik. Ini bagaimana kalau Kementerian Perdagangan menjelaskan ada data di BPS? Pak Christian, negara kita kan memiliki perwakilan diplomatik negara asing ya. Ada 104 kedutaan besar
ada berapa banyak konsulat jenderal, ada berapa banyak lembaga internasional. Pada saat mereka pindahkan, semua kan pejabatnya ya tidak membawa membawa pakaian baru semua. Nah, itu mungkin yang didata sama teman-teman dari BPS. Meskipun secara angka agak membingungkan ya, kita tentu jadi kemudian berusaha untuk mengkonversi secara matematis berapa banyak ex diplomat yang balik ke Indonesia, berapa banyak ex tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri yang masuk, mereka bawa koper berapa banyak itu Pak Moga, sehingga kemudian datanya sebesar yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik. Ya, pada saat kita pindahan, saya pernah jadi diplomat sebelumnya, Mbak Christian. Itu kan ada packing list. Di situ kan barangnya apa, jumlahnya berapa, nilainya berapa dimasukkan. Ya, di situ kan mungkin teman-teman BPS dapat datanya. Oke. Jadi data di BPS Anda ingin tegaskan bahwa itu adalah berdasar dari masuknya barang-barang impor secara legal ya, karena diplomat dan juga tenaga kerja Indonesia yang masuk ke dalam negeri. Pak Moga, terima kasih Anda sudah join di obrolan malam. Kami harapkan berbagai peraturan yang ada, upaya mitigasi yang tadi Anda sebutkan, lintas kementerian dan lembaga bisa kemudian setidak-tidaknya, ini Presiden bilang saya beri waktu 1-2 hari, itu terhitung dari 15 Maret 2023. Sekarang itu tanggal 21 Maret, artinya sudah lewat tenggat waktu sebenarnya, karena kami ikuti Pak Menteri Perdagangan itu ada pemusnahan tanggal 17 Maret, kemudian hari ini ya ada di Mojokerto. Ya betul ya, ada Mojokerto ya, Pak Menteri Perdagangan melakukan pemusnahan. Artinya sudah lewat sih beberapa hari Pak Moga, tapi semoga ke depan bisa diminimalisir masuknya barang-barang termasuk pakaian impor ilegal di Indonesia. Pak Moga, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kami jeda, usai jeda kami akan kembali dengan obrolan. Ini saya sudah bertemu dengan Direktur Jenderal Imigrasi beberapa waktu lalu. Saya tanyakan soal, mungkin Anda sempat lewat di di media sosial Anda, ini Anda sempat nonton bahwa ada beberapa banyak katanya bule atau turis asing di Bali yang kemudian berulah dan sampai membuat Gubernur Bali mengatakan ya kita cabut saja visa on arrival. Apakah ini memang menjadi satu-satunya cara untuk bisa menindak turis asing yang berulah di Bali, atau ada cara lain sebenarnya? Saya sudah ngobrol dengan Direktur Jenderal Imigrasi. Kami akan tayangkan usai jeda di obrolan malam.